Semoga dengan bacaan basmalah tadi, dengan menyebut nama Allah tadi, kegiatan hari ini menjadi sebuah kegiatan bersama yang bermanfaat. Entah apa manfaatnya, karena kita masing-masing pasti punya kemanfaatan sendiri-sendiri dan pandangan sendiri-sendiri. Dan hari jadi Banyumas tahun kemarin saya melaunching 9 buku. 9 buku itu yang ini besar. Ada Babat Banyumas Mertadirejan dan Babat Banyumas Biar Macan. Berikut terjemahnya dan 5 buku kayak semacam penjelasnya. Nah, tahun kemarin saya itu mendapatkan amanah dana dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, yayasannya Hasim, itu membagikan ke sekolah SMP di Banyumas itu sejumlah 50 buku. Jadi tahun kemarin pasarnya atau sasarannya, karena itu serialnya rujukan, itu adalah orang tua, guru-guru. Jadi saya tuh pingin guru-guru se-Banyumas itu bisa baca Babat Banyumas, paling tidak untuk bekal gurunya dulu. Nah, tahun ini setelah tahun kemarin saya melaunching 9 buku. 9 itu hitungannya karena tahun kemarin itu kan Banyumas hari ini ulang tahun ke-4 50. Jadi 4 itu Babat Banyumas Mertadirejan, Babat Banyumas Biar Macan, terjemah naskah Babat Banyumas Mertadirejan, terjemah naskah Babat Banyumas Biar Macan. Jadi 4 pokok itu. Lah 4 terus 5. 5-nya itu adalah saya berburu Babat Banyumas. Yang pertama adalah ada apa dengan Babat Banyumas. Ini bukunya. Terus yang kedua, saya meneliti tentang membidik Baribin, tokoh Baribin yang tadi dinyanyikan oleh Mbah itu. Leluhur kita adalah dari Majapahit. Nah, setelah itu yang ketiga, kenapa kok pindah dari Wirasaba ke Banyumas? Jadi Joko Kaiman itu sebetulnya Bupati Wirasaba, tapi pindah ke Banyumas, kemudian mendirikan atau diganti menjadi Bupati Banyumas. Terus yang keempat, ini jejak Prah Joko Kaiman, jejak sejarah Prah Banyumas, yang kemudian ini menjadi terusir ketika Banyumas dibagi menjadi 2. Jadi kalian harus tahu bahwa dulu Banyumas dibagi 2. Ada satu wilayah kabupaten, itu bupatinya 2. Bupati yang pertama itu Bupati Trah dari Banyumas, keturunan Banyumas. Bupati yang kedua itu orang dari keraton. Jadi orang keraton itu tidak percaya kalau Banyumas dipimpin oleh orang Banyumas. Jadi akhirnya ada orang keraton yang ditaruh di sini, yaitu anaknya Patih Cokronegoro yang bernama Cokrowedono atau Cakrawedana, yang kemudian menjadi yang dari keraton disebut Wedono Kasepuhan Banyumas, yang Trah Banyumas menjadi Wedono Kanoman Banyumas. Jadi dianggap Banyumas itu meskipun pemilik tapi menjadi lebih muda. Nah, dulu adalah untuk orang-orang tua. Nah, sekarang saya menerbitkan 22 buku untuk merayakan hari jadi Banyumas yang cantik ini, karena ada tanggal 22 bulan 2 tahun 2020. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk yuk kita rayakan, meskipun kecil ya, meskipun saya hanya membatasi hanya 24 orang saja, tapi saya ingin meskipun kecil, meskipun hanya 24 orang, yuk kita bersama-sama merayakan hari jadi, bangga sebagai warga masyarakat Banyumas dengan yuk kita belajar Babat Banyumas dan nanti kita share di medsos masing-masing. Bedanya sosial media sama media sosial itu apa toh? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, saya berikan waktu Mbak Atik untuk menyambut. Kalau tahun kemarin saya dibantu oleh Yayasan Hasim, nah saya hari ini dibantu oleh Yayasan Mbak Atik. Monggo Mbak Atik, aturaken. Monggo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlibat dalam acara kecil tapi istimewa, luar biasa. Ini
momentum yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Dan tidak akan terulang itu Dan tidak akan terulang. 2022 itu. Ini pertemuan pertama dan terakhir kita di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Ya kan, tidak akan Ya. terulang lagi. Ini, dan saya juga sangat berbahagia dan berbangga hati ketika kemudian yang hadir anak-anak muda. Masya Allah, gitu gitu. Tepuk tangan. Jadi terasa masih ada harapan, Pak. Jangan mutung, Pak. Oh iya, nanti saya akan cerita. Saya lagi mutung. Mutung nggak sarung. Saya lagi mutung. Jadi kalau hari istimewa ini yang sebenarnya ada perubahan ya. Dulu kan bukan bulan Februari ya. Dulu kan bulan apa tuh? April, ya. 6 April. Oke. Ceritanya yang lebih tahu Pak Nas mungkin. Oke. Jadi kalau berbicara tentang Babad Banyumas, sejarah berdirinya Banyumas, ini bukan dongeng, ya. Ini kisah nyata, tokohnya ada, tempatnya ada, jejaknya ada, begitu ya. Dan peristiwanya memang benar-benar sungguh-sungguh terjadi, begitu ya. Nah, kita sebagai warga Banyumas, asli maupun tidak asli, begitu ya, karena kita juga nggak bisa milih dilahirkan di mana, begitu ya. Kita harus mengetahui sejarah berdirinya Banyumas dan kita juga patut berbangga ternyata Babad Banyumas ini ketika kita pelajari banyak karakter-karakter luhur ternyata yang dimiliki oleh para pendiri Babad Banyumas ini, dan ini tertulis begitu. Itu sebuah sebuah kekayaan yang luar biasa, betapa para pendahulu-pendahulu kita pendiri Banyumas ini adalah orang-orang cerdik pandai, orang-orang cerdas, kemudian mampu menuliskan Babad Banyumas itu termasuk kisahnya dengan lengkap. Kalau bukan orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tidak akan mungkin. Kita di usianya 451 bukan usia yang sebentar begitu nih untuk sebuah sebuah daerah, sebuah wilayah begitu. Dan sebenarnya kalau Babad Banyumas ini ada beberapa versi begitu ya. Intinya adalah sama, bahwa kita ingin mengenal jati diri Banyumas kita, maka kita harus mengenal juga para pendiri Banyumas ini agar tidak hilang ya nilai-nilai kebaikan yang sejatinya harusnya menjadi karakter dari masyarakat Banyumas. Kemudian sedikit saja pesan saya untuk para generasi muda dimanapun berada, jadilah menjadi warga Banyumas yang memiliki karakter luhur sebagaimana yang dimiliki oleh para pendiri bangsa. Dan kalau dulu kan versi aslinya itu bahasa Jawa ya Pak, aksara Jawa ya. Ini, jadi kalau nanti mau baca ini aslinya. Ini ditulis 1816. Coroko ya, ada yang masih bisa baca. Kebayang kalau kita harus baca itu begitu ya. Moconnya aja orang tanya gitu, apalagi memahami begitu ya. Masya Allah, ada Pak Nas yang bertahun-tahun kemudian entah kurang kerjaan atau apa begitu ya, bertahun-tahun meneliti, menerjemahkan, kemudian napak tilas melihat langsung jejak-jejaknya, tempatnya di mana, sehingga kemudian kita bisa membacanya, lebih mudah membacanya. Kemudian dibuat lagi juga dalam 22 buku untuk semua kalangan, mulai dari untuk kalangan TK, SD, SMP, SMA, umum, itu semuanya bisa membaca dengan mudah Babad Banyumas. Tinggal kita mau apa enggak begitu ya. Nah, jadi selayaknya beliau ini adalah aset kita bersama yang harus dirawat, jangan sampai mutung begitu. Kita harus betul-betul support beliau begitu ya. Karena ini memang aset begitu ya, karena kita nggak akan nemu yang kayak gini lagi begitu ya, nggak akan ada. Allah itu menciptakan sosok seperti beliau hanya satu gitu. Kalau ada yang lain ya mungkin dengan bentuk yang lain begitu. Maka betul-betul momentum cantik ini 451 tahun Banyumas di tanggal 22 Februari tahun 2022, mari kita jadikan sebagai sebuah tonggak sejarah bahwa anak-anak muda adalah anak-anak muda yang peduli dengan sejarah daerahnya, kira-kira begitu. Dan kemudian karakter-karakter yang mulia, karakter-karakter yang baik dari para pendiri Banyumas ini mudah-mudahan masih ada ya, terintegrasi dalam diri kita masing-masing, dan itu kemudian menjadi
modal untuk kita dalam kehidupan kita ke depan di masa yang akan datang. Itu mungkin sedikit sepatah kata dari saya, dan mohon izin Pak Nas, mungkin saya tidak bisa sampai selesai karena jam 9:30 ada paripurna istimewa. Pakai kostumnya langsung begini. Itu mungkin sekali lagi terima kasih teman-teman, tetap semangat begitu ya, kita support Pak Nas begitu ya, agar terus berkarya begitu ya, terus berkarya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau baru saja mendapatkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung dari Keraton Kasunanan Purwokerto. Tepuk tangan. Kita kulaturakan Mas Dimas sebagai Ketua Komunitas Babat Banyumas. Silakan. Berdiri. Kelihatan ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Selamat pagi teman-teman, Ibu. Makasih pada jelas ya pada Kang Nas. Saya manggilnya Kang Nas. Perkenalkan teman-teman, saya punya nama 3 berarti sekarang. Nama asli saya Dimas Indianto S. Nama sastrawan atau nama penanya Dimas Indiana Senja, dan kemarin dapat gelar bangsawan dari Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Dimas Sastrawinoto. Saya diamanati teman-teman menjadi Ketua Komunitas Babat Banyumas, dan bagi saya itu adalah sebuah kehormatan ya, sebuah kehormatan dan panggilan pengabdian terhadap kebudayaan. Jujur li, ini kayak anak caksel ya. Jujur li, ini saya hari ini ada 2 acara yang sama-sama jam sekian di Brebes, dan sama-sama, tapi saya lebih memilih Maaf, tepuk tangan. di sana saya sebagai Ketua Les Bumi PCNU Brebes. Jadi tingkatnya ada PCNU, tapi saya lebih memilih ke sini. Luar biasa. Karena apa ya? Karena panggilan saya lebih condong kepada kebudayaan, sejarah, dan tadi biar Kang Nas nggak mutung. Kenapa? Karena berkegiatan di dunia seperti ini, itu dunia sunyi. Jadi susah untuk mencari teman ya. Jadi saya mau menemani Kang Nas, gitu ya, untuk membahas ini. Dan tadi disampaikan Ibu betul sekali, Kang Nas adalah satu apa itu tadi bahasanya? Aset ya. Karena hampir nggak ada orang gila seperti Kang Nas yang menghabiskan waktu untuk ngurusi hal-hal yang tidak dilirik oleh banyak orang ya. Kenapa saya mau seperti itu? Karena saya juga lebih dari 1 dekade sama seperti Kang Nas ya, merasa kesepian ya, sehingga sesama orang kesepian jadi ketemu gitu loh. Nah, jadi ketika sudah kita saling bersinergi. Nah, komunitas Babat Banyumas sendiri memang berangkat dari acara diskusi waktu itu, dan ke depan harapan kami itu adalah membuka jaringan kepada semuanya saja yang menyukai sejarah ya, khususnya lintas keilmuan ya, lintas latar belakang sosial dan sebagainya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau di kampus mungkin saya dosen, di sini saya Beliau itu dosen UIN. Ya. Tapi di sini saya sama-sama ya, muridnya Kang Nas juga. Nah, kita sama-sama belajar ya. Sebagai info, Babat Banyumas itu adalah satu-satunya babat yang paling lengkap di Nusantara mungkin. Kemarin saya udah membuat PPT waktu di UIN itu, karena lengkap sekali, banyak versi-versinya, dan itu saya pikir adalah bahasa nenek moyang untuk bercerita kepada kita. Dan sayang sekali kalau kita tidak mau membaca itu loh. Sayang sekali kalau tidak membaca. Saya juga bukan dari jurusan sejarah atau apa, tapi ketertarikan itu hadir karena apa? Karena semacam panggilan jiwa ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita sama-sama belajar tentang kalau bahasanya Ahmad Dahlan itu sastra kang gumilar, bahwa ada ilmu yang sudah disediakan oleh semesta, dan beruntunglah ada Kang Nas yang
bersedia untuk menafsirkannya dan kita tinggal membacanya. Ya, jadi itu harapannya nanti dari komunitas Babat Banyumas ini juga ke depan akan ada beberapa kegiatan seperti festival Babat Banyumas ya, mudah-mudahan nanti terlaksana di bulan 10 ya, mudah-mudahan ya minta dukungannya juga Ibu ya, barangkali nanti karena kita tadi berangkat dari kesepian ya, karena hal-hal kayak gini jangan dilirik ini jadi wajar ketika ada kemungkinan karena mutung itu ya karena seperti itu ya. Saya juga pernah mutung Bu ya. Jadi kita sesama orang yang pernah mutung, kita bersinergi begitu. Ya. Jadi bikin absen di sana ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau bergabung dengan kegiatan-kegiatan Babat Banyumas ya, komunitas bisa di follow juga ya Kang ya, sosmednya atau medsosnya di Instagram atau di grup Facebook ya. Di situ banyak sekali diskusi-diskusi, teman-teman bisa mendapatkan informasi baru terkait dengan Babat Banyumas. Itu banyak sekali keilmuan baru ya dari berbagai disiplin. Nah, teman-teman bisa ambil posisi di situ ya. Jadi kita sama-sama belajar ya, karena sudah menuliskan, kita bantu yang kita bisa ya. Hari ini silakan nanti teman-teman bisa bikin postingan gitu ya, bikin postingan di Instagram misalkan, ceritakan tentang apa pengalaman teman-teman hari ini bertemu dengan Kang Nas, bertemu dengan Babat Banyumas ya, dan mungkin satu-satunya di Indonesia ya yang ada Babat Banyumas versi segini banyaknya. Bisa dicek lah di Babat mana gitu misalkan, yang ada versi-versi turunan-turunannya, terjemahan-terjemahan sebanyak ini ya. Dan Kang Nas mengambil itu ya, itu keren sekali. Tepuk tangan saya. Ya kamu dong. Itu ya teman-teman. Jadi kalau mau bergabung dengan komunitas Babat Banyumas silakan sekali ya, kita bareng-bareng aja, bareng-bareng. Atau mungkin ada ide-ide bernas dari teman-teman, Mas bagaimana kalau kita bikin tokoh misalkan nih Joko Kaiman di permainan game-game online gitu. Wah itu keren sekali ya. Itu adalah bagian dari memunculkan icon misalkan begitu. Bagaimana tokoh-tokoh Babat Banyumas masuk ke game online misalkan. Itu kan hal-hal yang menarik gitu loh. Kami dari komunitas Babat Banyumas menunggu itu ide-ide bernas dari teman-teman. Misalkan Mas ini sebaiknya ada kemah, misalkan kemah Babat Banyumas dan sebagainya. Ayo kita laksanakan bareng-bareng, bermula dari kesadaran ya, karena yang paling penting adalah kesadaran. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya sampaikan terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir jauh-jauh ke sini untuk sama-sama ngaji Babat Banyumas kepada Syekh Nasirun Purwokartun ya. Mataram dibagi dua, Solo dan Jogja. Banyumas itu wilayahnya ikut Solo, tapi oleh Hamengkubuwono I, Bupati Banyumas itu wilayahnya ikut Solo, tapi bupatinya diangkat menjadi patih pertama Jogja. Jadi patih pertama Jogja itu adalah Bupati Yudanegara III. Nah, yang menulis ini adalah cucunya. Mertadireja III itu, Mertadireja I itu anak dari Mertawijaya. Mertawijaya itu ngabei Singosari. Singasari, tahu Singosari ya? Mana? Bukan Jawa Timur. Oh, Singosari Singasari Kadanglewas itu. Bayangkan, jabatannya itu adalah ngabei Singosari Karanglewas itu. Tapi rumahnya di Kedung Randu sini. Tapi pada suatu hari dia menghadap ke Solo di masa-masa libur, mancing di Bengawan Solo pakai perahu dan tenggelam. Akhirnya meninggal dan dimakamkan di Dawuan. Yang menarik dari makamnya Mertawijaya itu, saya tanya ke juru kunciannya, Mbah, ini tambahan tulisan baru atau asli? Di nisannya itu nisan yang asli, karena di Dawuhan itu banyak sekali nisan-nisan yang kemudian direhab. Dulu Sewu kemarin Pak Narno itu merehab Yudanegara I, makam yang meninggal tahun 1600-an direhab dengan konstruksi baja ringan dan galvalum. Kan jadi tidak beda dengan yang baru meninggal kemarin. Nah, makamnya Mertawijaya itu masih asli, baik nisan ataupun pusaranya. Dan tulisan di nisannya itu ada lafaz Allahnya itu. Sepanjang saya keliling Dawuhan itu nggak ada. Jadi ini Mertawijaya apa sedemikian solehnya
kok sampai dan ada lafaz Allah di nisannya. Karena kemudian si Mertawijaya ini pada waktu masih kecil, ayahnya mati, itu dia hidupnya di pesantren Krakal di Karanganyar itu. Diangkat menjadi anak angkat Adipati Karanganyar, Bupati Karanganyar yang kelima, diangkat menjadi penggantinya, menjadi Bupati Banyumas pengganti Yudanegara V yang dicopot. Nah, sementara yang Wiryatmajan ini yang sebetulnya ingin saya ajak kalian, yuk kapan-kapan kita jalan-jalan untuk menelusuri jejak Babad Banyumas. Karena Babad Banyumas yang ini itu menceritakan dari tadi itu sejak dilengserkannya Yudanegara V, kemudian Belanda datang 1831, itulah Banyumas pertama kali dijajah Belanda ketika Diponegoro kalah. Kekalahannya Diponegoro itu membangkrutkan Belanda, kasnya habis, kerugian itu ditimpakan ke Keraton Solo. Keraton Solo suruh membayar karena Belanda sudah bisa menangkap Diponegoro. Nah, padahal urusannya Diponegoro kan sama Belanda. Kok Belanda nagihnya ke Keraton Solo? Nah, Keraton Solo kemudian dirugikan, Banyumas dan Begelen, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap dan sebagainya menjadi wilayah Belanda. Bukan lagi nginduk ke Keraton Solo, tapi langsung menjadi wilayah Belanda dan sejak saat itu didirikan Karesidenan. Jadi Banyumas langsung menjadi wilayah Belanda. Semua kekancingan, semua surat keputusan, semua lencana-lencana yang dipakai Pak Kanjeng ini dicopoti di Kawedanan Sokaraja. Dicopot oleh Depok itu. Kemudian sejak ini kalian bukan lagi abdi dari Keraton Solo, tapi abdi gubernemen. Dan sejak itu mereka menjadi pejabat yang digaji. Saya ingin mengajak siapapun yang ingin mengkaji Babad Banyumas, jangan ada alasan kesulitan mencari naskahnya. Sudah kita siapkan, silahkan kalian kaji. Karena saya tidak akan mungkin mengerjakannya sendirian. Saya cukup bahwa 6 tahun ini atau 7 tahun ini saya sudah menulis 39 buku. Saya bukan sombong, penulis mana yang 4 bulan bisa menghasilkan 22 buku? Angkat tangan. Dari 22 buku itu saya tulis dalam waktu 4 bulan. Karena apa? Saya mengumpulkan 1 tahun itu untuk bisa saya hidup dengan keluarga. Keluarga tidak komplain bahwa nulis tapi orang bisa ngempani anak bojo. Nah, saya harus profesional sebagai seniman, bahwa yang seniman kan saya, yang penulis kan saya. Anak istri saya itu kan manusia biasa yang tidak bisa kenyang dengan dikasih makan cerpen, dikasih makan puisi. Jadi saya profesional bahwa ketika saya membuat karya, keluarga sudah paling tidak kenyang dulu. Tidak ada komplain bahwa saya bikin acara merugikan keluarga. Jadi saya sungguh terima kasih kepada istri saya bahwa istri saya itu rela itu 4 bulan gak kerja. Ada yang kepala keluarga yang 4 bulan gak kerja menghasilkan nafkah serupiah pun. Jadi dengan dana yang sangat kepres itu, saya teringat bahwa ketika saya menulis buku Penangsang, itu kan kasusnya begitu. Saya itu tahun 2007 karena konflik ingin menjadi pengusaha, ya, jadi saya ingin menjadi pengusaha. Ternyata menjadi pengusaha itu saya tidak kuat ditipu oleh teman sendiri. Jadi ditipu orang lain itu mungkin sakitnya itu tidak begitu sakit. Tapi ketika ditipu teman, itu kok sakitnya double ya. Nah, ini saya ditipu bukan oleh teman tapi oleh orang yang saya sangat hormati. Akhirnya yang kalah itu hati. Jadi saya itu selama 13 bulan, dari Januari sampai dengan Januari lagi, itu setiap bulan itu pasti masuk rumah sakit. Dari 3 hari sampai 3 minggu opnam. Tabungan itu habis hanya untuk membayar saya yang vonis dokternya tidak ada ditemukan sakit apapun. Tapi kok nggak bisa gerak. Yang bisa gerak itu cuma mata, kelap-kelip itu. Jadi seperti orang mati, tapi matanya itu masih hidup dan detaknya ada. Akhirnya saya bilang, ini saya sudah mengkaji Babad Tanah Jawi dari 2001 sampai dengan 2007. Orang yang
ini kalian boleh coba. Orang yang opnam setiap bulan dari 3 hari sampai 3 minggu, setiap bulan sampai selama 13 bulan, harapan hidup itu sudah agak hilang. Nah, padahal pada waktu itu, ini kalau saya sudah berniat membalik babat tanah Jawi bahwa penangsang itu adalah korban, kalau nggak saya tulis, siapa yang mau nulis? Anak saya masih TK, nggak bisa. Ilmu yang saya dapatkan dari 500-an buku saya kaji itu kemudian ditransfer ke anak saya yang masih TK. Saya transfer ke penulis lain mana mau menulis itu. Jadi saya punya uang 5 juta, saya bilang bahwa ini tabungan kita tinggal 5 juta. Saya akan menulis buku. Kalau nanti buku itu terbit, saya akan tulis 3 bulan. Paling tidak saya mati tidak penasaran. Otak saya sudah ditulis. Tapi kalau saya hidup, berarti mungkin apa yang saya tulis ada manfaatnya. Jadi saya itu niru ngilmunya Pramudya. Pramudya ketika di penjara di Bukit Duri, dia itu pakai rogo sukmo. Dia bilang bahwa kepada Tuhan, meskipun dia tidak beragama, tapi dia mengaku bertuhan. Dia bilang, teman-teman saya sudah ditembak mati oleh Belanda. Kalau hidup saya tidak ada manfaatnya, tembaklah besok. Tapi kalau hidup saya masih ada manfaatnya, hidupkan saya besok. Ternyata Pramudya itu kemudian hidup dan menulis mereka yang dilumpuhkan. Nah, saya pada waktu itu sama. Ini kalau bulan ke depan saya masuk rumah sakit lagi, 5 juta itu langsung habis itu untuk opnam. Jadi saya bilang ke Allah, ya kalau apa yang saya pikirkan itu ada manfaatnya, ya hidupkan saya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, ya sudahlah, matikan saja. Itu tuh ternyata betul. 13 bulan opnam, 3 bulan saya nulis ini dari subuh sampai maghrib, itu tidak pernah opnam lagi. Dan sejak saat itulah saya percaya bahwa ternyata menulis itu menyehatkan. Itu tahun 2007. Jadi sampai hari ini tuh saya merasa bahwa saya ditolong itu oleh menulis. Jadi kenapa saya menjadi penulis? Karena dari menulis saya bisa hidup lagi. Bisa menghidupkan. Dan kemudian dari buku ini juga dengan royaltinya saya bisa hidup, dan kemudian saya diundang kemana-mana, sampai kemudian saya diundang di IKP Book Fair pada waktu itu untuk bedah buku yang ini. Itu ternyata di Hotel Ibis, saya ingin di Hotel Ibis, setelah ini launchingnya itu sore, jam habis asar lah sampai maghrib. Nah, habis maghrib saya makan, pulang ke hotel, itu ada orang ketuk hotel, dan ternyata itu adalah keturunannya penangsang. Keturunannya penangsang itu memberikan satu bendel daftar bahwa dia merasa terima kasih bahwa saya seperti menjadi pembelanya penangsang. Bahwa penangsang yang di Jawa menjadi tokoh jahat oleh saya ditulis begitu baik, karena saya pikir ini orang muridnya Sunan Kudus masa jahat. Saya kaji-kaji, oh ya ternyata memang babat tanah Jawi itu membalik. Intinya adalah babat tanah Jawi mengatakan bahwa karena yang kalah adalah penangsang, orang yang kalah itu harus salah. Jadi kalau kalian benar tapi kalah, kalian jadi salah. Itu ngobrol dari jam 7 malam setelah Isya itu sampai dengan jam 3 pagi. Saya bilang, Mas, aku keretanya jam 5 ya. Ini saya belum tidur itu. Akhirnya beliau pulang jam 3 dan, Mas, tolong itu ditulis itu. Akhirnya lahirlah ini. Setelah itu saya diundang lagi, ketemu lagi. Saya menulis penangsang itu tidak pernah terpikir bahwa akan berjilid-jilid tebal begini. Hanya ini saja sebenarnya. Tapi begitu saya datang kemana-kemana, mendapatkan informasi termasuk yang tadi itu, yang di Palembang itu, tentang penangsang yang kemudian menjauhi politik karena ternyata berpolitik itu menciptakan musuh. Dan itu yang saya lakuin. Jadi saya keluar dari partai itu 2014. Saya nggak cocok di partai, jadi akhirnya saya sudah menekuni budaya saja. Semoga ini ada manfaatnya karena saya tidak pas ketika berurusan dengan politik. Jadi menulis babat Banyumas dan saya mutung karena ternyata sampai hari ini tuh belum ada yang mendukung saya. Contohnya mendukung begini, saya tuh gaptek, IG saja nggak paham. Jadi babat Banyumas ada IG itu karena saya bingung, IG itu kayak apa ya, bagaimana postingnya ya.
Kenapa? Saya itu tiap hari posting, yang nge-like 5 maksimal. Kalau pertemanan sudah 1000, ini yang lihat saya cuma 5 atau gimana gitu ya. Terus bikin web, karena saya bikin link, saya bilang bahwa oke lah saya menekan buku, tapi saya juga pingin yang tidak bisa beli bukunya karena menganggap buku itu mahal, bacalah di web. Ternyata webnya itu juga sama saja, saya gaptek, akhirnya saya hilang kontak dan web yang lama hilang, dan ini kemarin dapat bantuan dari Bu Atik juga untuk bikin web baru. Jadi yuk kita buka web baru babetbanyumas.com. Yuk. Jadi launching hari ini tandanya adalah saya minta tolong kalian karena saya sudah melakukan ini tapi tidak bisa menyebarkan ke orang lain. Cara launching Babet Banyumas itu adalah saya minta tolong kalian untuk klik babetbanyumas.com. Sudah? Wifi-nya lancar Pak Kosong? Nah, saya kalau nggak pakai wifi jadi. Nah, artikel paling atas yang judulnya mengajak apa itu? Mengajak menjadi pribadi manusia Banyumas. Mengajak menjadi pribadi manusia Banyumas, meluncurkan 22 seri Babet Banyumas. Tolong itu kalian share di Facebook agar orang lain tahu bahwa meskipun hari ini kita hanya bersekian tapi bisa dibaca oleh orang sedunia. Harapan saya begitu. Sepakat? Oke, terima kasih. Silakan. Melemahkan atau menjajah sebuah negeri. Satu, kaburkan sejarahnya. Nah, saya tidak ingin Banyumas hancur ketika sejarahnya kabur, dianggap itu fiktif. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Makanya saya ingin mengajak kalian, yuk kapan-kapan kita ikuti pelesiran Babet Banyumas untuk datang ke tempat-tempat bersejarah bahwa kita adalah pewaris sah tanah ini dan dilahirkan oleh para kaum intelektual yang mencatat jejak sejarah. Karena hanya intelektual yang bisa menulis. Orang bodoh menulis apa? Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya itu adalah bodoh dan primitif. Jadi saya ingin 3 hal itu dipatahkan. Yuk kita kaji Babet Banyumas. Semampu saya menulis cerita. Profesor Sugeng dengan kajian-kajiannya karena beliau memang peneliti. Kalian yang mengambil tempat apa saja, mau jadi konten kreator di YouTube atau menjadi apapun boleh, yuk. Tapi kita niatkan untuk mencintai tanah kelahiran karena kita sudah dipilih untuk lahir di sini. Tepuk tangan untuk Kanjeng Dimas. Karena beliaulah yang saya pasrahkan untuk mengembangkan Babet Banyumas setelah saya mutung. Oke, terima kasih. Itu ketika memasyarakatkan sastra lewat topeng itu, Siti Nurbaya. Ini novel remaja saya, Pak. Ini Iya, Pak. di bangku SMP yang kemudian disinetronkan. Oh, gitu. Kenapa saya menjadi penulis? Alasan ideologisnya adalah begini. Saya lahir dari orang tua yang buta huruf. Karena keluarga miskin, orang tua saya buta huruf. Jadi saya bikin ini adalah rumah orang tua saya aslinya. Dan saya melahirkan diri kedua itu karena membaca. Ibu yang melahirkan saya dari dunia rahim ke dunia dunia nyata. Nah, saya kemudian besar itu karena membaca. Saya ingin memutus mata rantai kebodohan keluarga saya bahwa oke lah orang tua saya buta huruf, tapi jangan sampai kebodohan itu kan bergandeng dengan kemiskinan. Jadi orang yang bodoh itu menjadi miskin. Saya pingin, kalaupun saya tidak kaya, paling tidak saya tidak bodoh. Jadi saya membunuh mata rantai itu, tapi saya tidak kuliah. Nah, karena saya tidak kuliah, akhirnya saya membaca sangat gila. Saya membawa pulang dari Solo itu 1 truk buku sebanyak 10.000 buku. Kemudian ini saya namakan Balai Pustaka, itu adalah rumah buku. Balai Pustaka itu adalah singkatannya Bapa. Karena saya ingin menjadikan monumen untuk bapak saya, untuk ayah saya yang buta huruf. Dan kenapa ayah saya buta huruf? Karena sejak kecil harus memelihara kerbau untuk menghidupi keluarga. Jadi di depan tadi kalian melihat kandang kerbau, itu adalah monumen saya untuk ayah saya bahwa oke lah saya lahir dari orang yang buta huruf. Karena
karena orang tua saya tidak sekolah, tidak punya kesempatan untuk sekolah, dan saya pun tidak punya kesempatan untuk kuliah. Tapi saya punya mimpi bahwa dari saya bisa lahir banyak mahasiswa. Jadi saya punya sekolah menulis yang hanya untuk mahasiswa, dan Penangsang itu sudah melahirkan 7 sarjana. Naskah novel tadi itu sudah menjadi bahan skripsi. Jadi Allah menganugerahkan kebodohan orang tua saya, mungkin memang agar jangan bodoh. Dan hari ini kalian datang mau membantu saya bahwa yuk kita bersama-sama menjadi generasi yang sadar literasi. Kita itu menjadi bodoh itu gara-gara tidak suka baca. Buat apa kaya ketika tidak bisa membaca dan tidak bisa mencerdaskan bangsanya? Kan amanah undang-undang itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dengan kekurangan saya sudah mencoba sekuat tenaga. Bahwa belum berhasil, mungkin iya, tapi saya berusaha. Paling tidak orang hari ini sudah tidak menganggap saya adalah orang bodoh. Mungkin begitu. Maaf. Jadi terharu ya. Saya tidak ingin menangis sebenarnya, karena itu sudah takdir. Bisa mengubahnya menjadi kekurangan itu menjadi kelebihan saya. Banyumas mengucapkan selamat hari jadi ke-451 tahun Kabupaten Banyumas. Banyumas bergas waras.